7 amalan yang pahalanya setara ibadah haji dan umrah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahawa pahala haji dan umrah adalah pahala haji adalah surga. Sebagaimana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratan lima bainahuma wal hajjul mabrura laysa lahu wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa jannah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tahun ini tidak semua orang bisa pergi haji. Meski demikian ternyata ada beberapa hadis yang menyebutkan bahawa amalan-amalan ini pahalanya setara dengan haji. Meski kadang secara kasat mata amalan ini cukup sederhana. Meski setara pahalanya dengan haji, bukan berarti menggugurkan syariat haji. Minimal jika belum bisa makan rendang, ya makan mie instan rasa rendang. Ada 7 amalan yang jika diamalkan bisa berpahala haji. Amalan ini ada yang ringan, bahkan kita bisa melakukannya setiap waktu walaupun ringan, namun pahalanya sangat luar biasa. 1. Umrah di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasul bersabda, bahwa pernah ditanya oleh seorang wanita, ma mana'aki an tuhajji, atau dia menanyai seorang wanita, ma mana'aki an tuhajji ma'ana, apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Wanita itu menjawab, aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya, ditunggangi suami dan anaknya. Yang meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum, lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Lantas Rasul bersabda, fa idza kana ramadhan atamiri fihi fa inna umratan fi ramadhan hujjatan. Jika Ramadan tiba, berumrahlah saat itu, karena umrah Ramadan bernilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan lafaz Muslim disebutkan fa inna umratan fi ta'dilu hujjatan. Umrah pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Muslim. Dan lafaz Bukhari yang lain disebutkan fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari. Imam rahimahullah berkata, yang dimaksud adalah umrah Ramadan mendapati pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umrah Ramadan sama dengan haji secara keseluruhan, sehingga jika seseorang punya kewajiban haji lalu ia berumrah di bulan Ramadan, maka umrah tersebut tidak bisa menggantikan haji tadi. Artinya tidak menggugurkan ibadah wajib haji satu kali seumur hidup. Syarah Sahih Muslim jilid 9 halaman 2. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Dari Anas bin Malik, ia berkata, inni ashtahil jihada wa la aqdiru alaihi. Qala hal baqiya min waladika ahadun? Qala ummi. Qala فأبل الله في برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد فإذا رضيت عنك أمك فاتق الله وبرها. Ada seorang yang mendatangi Rasul dan ia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Rasulullah bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia jawab, ibunya masih hidup. Rasul berkata padanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumrah dan berjihad. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat jilid 5 halaman 234 dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Yang ketiga, salat fardu jamaah di masjid. Dari Abu Umaymah radhiyallahu Nabi bersabda, man masya ila salatil maktubatin fil jama'ati fahiya ka hajjati wa man masya ila salatin tatawwu'in fahiya ka umratin nafilatin. Siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Dalam hadis lain dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salati maktubatin fajruhu ka ajril hajil al-muhrimi, wa man kharaja ila tasbih ad-duha la yansibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir wa salatu ala athari salati la lagwa bainahuma kitabun fi 'alliyin. Barang siapa keluar dari rumahnya maka dalam keadaan bersuci menuju salat wajib, maka pahalanya sama dengan seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk salat sunnah 2 dan dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah dan melakukan salat setelah salat lainnya. Tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis aliyin, kitab catatan amal-amal orang yang saleh. Hadis riwayat Daud Ahmad. 4. Melakukan salat duha atau salat isyraq
Meski masih terjadi perdebatan tentang nama dan pensyariatannya, tapi pahalanya jelas. Salat 12 rakaat, 2 rakaat di waktu awal hari, dimulai dengan salat subuh berjamaah di masjid, tidak pulang ke rumah tapi duduk zikir sampai matahari benar-benar terbit, maka pahalanya setara haji dan umrah dengan sempurna. Dalilnya adalah dari hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bersabda, "Man shalla salat as-subhi fi masjidin jama'atin yathbutu fihi hatta yusalli subhat ad-duha kana ka ajri hajin aw mu'tamirin tamman hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan salat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji dan berumrah secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatin." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala hari umrah yang beliau pun bersabda pahala yang sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Yang lima, menghadiri majlis ilmu di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjat tamman hajjatuhu." Siapa yang berangkat ke masjid yang ia ingin hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Yang selanjutnya, yang keenam, membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah salat. Dari Abu Hurairah berkata, "Ja'a al-fuqara'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud duthuri min al-amwali bid-darajatil ula wan na'imi aw al-muqimi yusalluna kama tusalli." Ada seorang yang miskin datang menghadap Nabi. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka salat sebagaimana kami salat, puasa sebagaimana puasa, namun mereka memiliki kelebatan harta serta bisa berhaji dan berjihad serta bersedekah. Nabi lantas bersabda, "Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian? Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir di setiap akhir salat sebanyak 33 kali. Kami pun berselisih, sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Aku pun kembali pada Nabi bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33 kali." Hadis riwayat Bukhari nomor 843. Abu Saleh yang meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Hurairah berkata, "Farja fuqara al-muhajirin ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanana ahlul amwali bima fa'alna fafa'alu mithlahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullahi yu'ti man yasha." Orang fakir datang dari kalangan muhajirin kembali menghadap Rasul. Mereka berkata, "Saudara kami yang punya harta orang kaya akhirnya mendengar apa yang kami lakukan, lantas mereka pun melakukan semisal itu." Rasulullah bersabda kemudian mengatakan, "Inilah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang ia kehendaki." Hadis riwayat Muslim. 7. Bertekad untuk berhaji. Siapa yang memiliki uzur namun punya tekad kuat dan sudah ada usaha untuk melakukannya, maka dicatat seperti melakukannya. Contohnya, ada yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji namun ia meninggal dunia sebelum keberangkatan, maka ia akan mendapatkan pahala haji. Kenapa sampai yang punya uzur terhitung melakukan amal? Kenapa sampai yang punya uzur terhitung melakukan amalan? An Jabirin qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati li rijalin ma syirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum hasabahumul maradu. Dari Jabir, ia berkata, dalam suatu peperangan perang Tabuk kami pernah bersama Nabi. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala. Padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan uzur yang sakit. Dari riwayat Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, illa syarikukum fil ajri, melainkan mereka yang terhalang sakit akan dicatat ikut serta bersama kalian dalam pahala. Juga ada hadis dari Anas bin Malik, an Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazati faqala inna aqwaman bil madinati khalafna ma salakna sab'an wala wadiyan illa wa hum ma'ana fihi habasahumul adhru. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda dalam suatu peperangan berkata, sesungguhnya ada beberapa orang Madinah yang ditinggalkan tidak ikut berperang, namun mereka bersama kita ketika melewati pada suatu lereng dan lembah, padahal mereka terhalang uzur sakit karena itu. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana Nabi bersabda, idza maradal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika salah seorang sakit atau bersafar,
maka ia dicatat mendapat pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim, tidak bersafar, atau ketika saat ada riwayat Bukhari. Maka bagi para calon jemaah haji tahun ini yang sudah tinggal berangkat, persiapan sudah matang, sudah menggelar tasakuran dan pamit sebanyak sanak famili dan tendakta, tahun 2020 haji dibatalkan karena COVID-19. Semoga saat itu sudah mendapat pahala haji, dan semoga tahun depan masih diberi usia dan kesempatan untuk pergi haji dengan sebaik-baik keadaan.